Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok ilmu gulma akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ekologi gulma. Anggotanya ada Istiartika Haris, BP 2008, Wahyu Trihartoyo, BP 2010, dan saya sendiri, Cantika Febritama, BP 2011. Lanjut, konsep dasar. Lanjut, tujuan pembelajarannya itu ada sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami pentingnya hubungan ekologi dengan sistem pengendalian gulma, untuk mengetahui komponen ekosistem tanaman gulma, untuk memahami interaksi lingkungan gulma, dan lain-lain. Selanjutnya, ekologi gulma. Menurut Bot et al. 2003, ekologi adalah studi tentang interaksi antar individu dan lingkungannya. Ekologi gulma hanya berbeda karena organisme yang dipelajari adalah gulma. Yang pertama, pengaruh manusia terhadap ekologi gulma. Manusia telah membawa benih gulma ke seluruh dunia saat bepergian dalam biji-bijian, masuk pengiriman benih dengan pasukan, dan saat pemindahan hewan. Menurut GSK DKK 1994, pengaruh dalam pertanian modern, sosial, dan biologis sistem telah menyimpang, dikendalikan dan dirancang oleh kekuatan sosial dan ekonomi yang seringkali tidak memiliki basis biologis. Selanjutnya, ekosistem tanaman. Sistem pengelolaan gulma berbasis ekologis terjadi setidaknya untuk 6 alasan. Yang pertama, gulma yang sangat rentan terhadap herbisida. Yang kedua, resistensi herbisida. Yang ketiga, ada masalah gulma dalam pertanian monokultur yang tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Masalah gulma baru muncul dalam pengolahan tanah yang berkurang dan sistem minimum. Faktor ekonomi dan ada peningkatan kesadaran akan bahaya herbisida bagi lingkungan. Selanjutnya, interaksi lingkungan. Ada 3 interaksi penting lingkungan gulma. Yang pertama, iklim tanah dan biota atau organisme hidup. Faktor penting yang menentukan interaksi ekologi gulma. Yang pertama ada cahaya, yang kedua ada angin, yang ketiga ada kelembapan, yang keempat ada suhu, yang kelima ada air, dan aspek musiman lainnya. Selanjutnya ada gulma dan tanah. Kondisi tanah yang hangat dan lembab paling baik untuk perkecambahan benih gulma dan pertumbuhan bibit. Dormansi benih di daerah beriklim sedang biasanya dikaitkan dengan kondisi dingin dan beku. Gulma dan biota. Asosiasi gulma dan tanaman sangat ditentukan oleh tingkat persaingan yang ditawarkan oleh tanaman dan gulma tertentu. Yang pertama, kesamaan ukuran benih. Yang kedua, waktu perkecambahan dan pembentukan benih. Yang ketiga, praktek pengolahan, rotasi, dan panen. Selanjutnya, A. Spesies. Spesies adalah klasifikasi biologis fundamental. Tanaman juga memiliki batas toleransi terhadap berbagai komponen lingkungan. Gulma terus-menerus terpapar pada kondisi yang mendorong spasiasi. Spasiasi ada 2, ada spasiasi alopatrik dan simpatrik. Spasiasi alopatrik adalah mekanisme utama untuk perkembangan spesies baru. Spasiasi simpatrik adalah proses lokal jangka pendek. Yang B, konsumsi. Komunitas tanaman gulma paling penting untuk pengelolaan gulma, karena itulah tingkat organisasi di mana perubahan terjadi. Selanjutnya, suksesi ekologis. Suksesi ekologis adalah proses yang alami dan berkelanjutan. Di bidang pertanian, hal itu terjadi di daerah yang terus-menerus terganggu. Modifikasi lingkungan adalah kekuatan mendorong untuk suksesi, dan pertanian dilakukan dengan memodifikasi dan mengendalikan. Selanjutnya ada interaksi antara gulma dan organisme pengganggu lainnya. Gulma hidup dengan komunitas dan mereka dipaksa untuk berinteraksi dengan tanaman dan organisme pengganggu lainnya. Secara ekologis, gulma adalah organisme penghasil, sedangkan organisme pengganggu lainnya adalah konsumen.
Gulma dapat berperan positif dan negatif. Positifnya, gulma dapat menjadi salah satu makanan bagi organisme pengganggu sehingga tanaman utama dapat terselamatkan. Negatifnya, gulma menguntungkan bagi organisme pengganggu untuk tinggal sehingga tanaman utama tidak terselamatkan. Selanjutnya, kompetisi tanaman. Pengertiannya, persaingan terjadi ketika masing-masing dari dua atau lebih organisme mencari dan menginginkan faktor atau hal tertentu yang jumlahnya tidak mencukupi untuk digunakan oleh kedua organisme, sehingga terjadilah persaingan. Faktornya ada faktor tanah, iklim, dan derajat persaingan yang dihadapi oleh masing-masing pabrik. Hal-hal utama yang bersaing dengan tanaman untuk nutrisi, cahaya, dan air. Yang pertama, kompetisi nutrisi. Konsumsi nitrogen dan fosfor untuk gulma dan tanaman sangat mirip. Intinya adalah gulma membutuhkan nutrisi yang sama dengan tanaman yang sedang dibudidayakan. Kompetisi air. Gulma menggunakan jumlah air yang sama dengan jumlah air yang digunakan oleh tanaman yang sedang dibudidayakan. Kompetisi cahaya. Cahaya tidak dapat disimpan untuk digunakan nanti. Itu harus digunakan saat diterima atau hilang begitu saja. Meskipun bervariasi dalam durasi, intensitas, dan kualitas, banyak pengaturan cahaya aspek pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman tetangga dapat mengurangi cahaya pasokan dengan intersepsi langsung seperti adanya bayangan. Daun adalah tempat kompetisi cahaya. Selanjutnya, faktor tanaman tidak bersaing. Selanjutnya, karakteristik apa hilang? Ini udah direkam yuk. Selanjutnya, karakteristik tanaman dan daya saing. Yang pertama, perluasan cepat dari kanopi daun yang tinggi. Yang kedua, daun mendatar dalam kondisi mendung dan daun miring-miring dalam kondisi cerah. Yang ketiga, daunnya besar. Yang keempat, jalur fotosintesis AC4 dan transmisivitas cahaya daun rendah. Yang kelima, daun membentuk susunan daun mozaik untuk berintersepsi cahaya terbaik. Kebiasaan mendaki, alokasi bahan kering yang tinggi untuk membangun batang yang tinggi. Yang 8, perpanjangan batang yang cepat sebagai respon terhadap naungan. Selanjutnya, tanaman yang paling kompetitif juga memiliki beberapa kesamaan berikut. Karakteristik akar. Yang pertama, penetrasi akar awal dan cepat pada area tanah yang luas. Yang kedua, panjang akar yang tinggi per berat akar. Yang ketiga, potensi penyerapan yang tinggi untuk nutrisi dan air. Yang keempat, kerapatan akar atau volume tanah yang tinggi. Yang kelima, proporsi akar yang tumbuh aktif tinggi. Yang kelima, rasio akar pucuk yang tinggi. Yang terakhir, rambut akar yang panjang dan banyak. Selanjutnya, hubungan populasi gulma dengan panen tanaman. Hubungan lengkung skematis yang menggambarkan pengaruh peningkatan populasi gulma pada hasil tanaman. Zimdal 1980 menyatakan bahwa tanpa gulma hasil panen akan maksimal dan pada beberapa kerapatan gulma yang besar hasil panen akan berkurang. Kehilangan kompetitif yang luar biasa. Seringkali gulma menurunkan hasil panen, sedangkan pengaruh gulma tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Demikian pula pengaruh populasi tertentu yang tidak konsisten. Durasi kompetisi. Analisis periode kritis menunjukkan bahwa pengendalian gulma sebelum tumbuh tidak penting. Begitu juga pengendalian gulma segera setelah tumbuh. Metode pengendalian gulma
menentukan kapan harus diterapkan, tetapi pelajaran dari studi periode kritis adalah bahwa pengendalian gulma tidak hanya dilakukan dalam beberapa minggu pertama setelah kemunculan tanaman. Selanjutnya, durasi kompetisi. Sebuah periode kritis tidak sama dengan periode kritis bebas gulma yang sebelumnya telah disebutkan. Periode kritis merupakan periode setelah penyemaian ketika kompetisi gulma gagal mengurangi hasil, tetapi setelah itu kehadiran gulma tidak mengurangi hasil. Analisis ekonomi. Seorang petani dapat menghitungkan biaya pengendalian dan hasil yang hilang untuk menentukan apakah pengendalian harus dilakukan. Studi lain tentang model keputusan telah dilakukan oleh King et al. 1986 dan Becker 1984, tetapi sebagian besar keputusan tentang apa yang harus dilakukan masih dibuat oleh penanam dengan informasi yang tidak lengkap. Model matematika persaingan. Model dapat bersifat empiris dan mendeskripsikan data atau respon terhadap opsi manajemen yang dikenakan. Mereka juga bisa menjadi mekanistik dan mencoba untuk memasukkan pengetahuan tentang proses yang menentukan respon. Ada 4 jenis ambang batas yang digunakan dalam bantuan keputusan model, Cabell dan Mortensen 1992. Yang pertama ada kerusakan, yakni di mana populasi gulma di mana respon hasil negatif. Yang kedua, ekonomi populasi gulma di mana biaya pengendaliannya sama dengan nilai tanam. Yang ketiga, ada periode, durasi, atau waktu selama masa hidup tanaman saat gulma paling banyak merugikan. Yang keempat, tindakan, titik di mana tindakan pengendalian harus dimulai. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.